Banyak orang Kristen berpikir bahwa gereja adalah tempat yang dikunjungi setiap hari minggunya. Padahal gereja adalah keluarga rohani dan tubuh di mana kita menjadi bagiannya. Karena itu pertanyaannya, apakah saya datang ibadah atau tidak? Apakah saya hadir dalam ibadah atau tidak? Pertanyaannya, apakah saya mengambil bagian di dalam tubuh itu atau tidak? Saudara siap untuk mendengar firman Tuhan? Ayo mari kita keluarkan catatan khotbah saudara. Di bulan Juli ini kita memasuki satu tema yang baru, yaitu Strong Church atau gereja yang kuat. Dan saya beri judul pesan Tuhan pada pagi hari ini adalah tubuh Kristus atau satu tubuh. One body, satu tubuh. Mari kita buka di 1 Korintus 12 ayat 12 di dalam terjemahan sederhana Indonesianya. Dikatakan demikian. Karena sama seperti tubuh manusia hanya satu, tetapi mempunyai banyak anggota, demikian juga tubuh Kristus hanya satu, tetapi banyak anggotanya, yaitu kita. Yesus adalah kepala gereja. Dan gereja itu adalah tubuhnya. Yang dimana tubuh itu mempunyai banyak anggota, dan anggota itu adalah saudara dan saya. Jadi Alkitab menuliskan bahwa gereja itu digambarkan tubuh. Dan tubuh itu tentu punya kepala. Dan kepala dari semua gereja adalah Yesus Kristus, bukanlah gembalanya. Walaupun gembalanya dipercaya untuk memimpin dan menggembalakan, tetapi kepala agungnya semuanya dari semua itu adalah Yesus. Nah, di ayat selanjutnya di ayat 13 dikatakan, jadi tidak ada masalah kalau kita orang Yahudi atau bukan Yahudi, budak ataupun orang merdeka, karena kita masing-masing sudah dibaptis secara rohani dalam roh Allah yang sama. Ibaratnya kita sudah minum air murni dari cawan yang sama, artinya roh yang satu itu mempersatukan kita dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Gereja sejati, anggota-anggotanya tidak ditentukan dari suku apa yang ada di sana. Gereja sejati tidak ditentukan dari kebangsaan apa. Hari ini ada teman-teman kita yang datang dari jauh. I have friends from Nepal, Madagascar, and Zambia. Isn't it? Is it right? Gereja sejati nggak ditentukan dari kebangsaannya apa atau suku bangsanya apa. Nggak ditentukan dari status sosialnya apa. Tidak ditentukan dari pekerjaannya apa, tidak ditentukan dari status ekonominya apa. Atau usianya berapa, karena tidak ada perbedaan, karena kita semua minum dari Roh Kudus yang sama. Apakah Roh Kudus orang Jawa beda dengan Roh Kudus orang Batak? Apakah Roh Kudus orang Chinese beda dengan orang Manado? Apakah Roh Kudus orang Indonesia beda dengan Roh Kudus orang Nepal, orang Madagaskar, atau our friends from Africa? They are the same Holy Spirit. Apakah Roh Kudus orang dewasa itu beda sama Roh Kudus anak-anak? Dari sini kita bisa mendapatkan bahwa konsep tubuh itu tidak membeda-bedakan.
Jadi siapapun yang Tuhan kirim ke dalam gereja itu, artinya seharusnya kita tidak membeda-bedakan karena kita menerima dan minum dari Roh Kudus yang sama. Saudara perhatikan ini. Roh yang satu itu mempersatukan kita dalam satu tubuh. Yaitu tubuh Kristus. Apa arti kata mempersatukan? Mempersatukan itu artinya adalah yang tadinya tidak bersatu, yang tadinya terpisah, yang tadinya tidak bersama-sama, tapi di dalam satu proses itu disatukan, menjadi satu. Jadi saudara yang sudah tertanam di dalam GKS Balikpapan dan gereja yang 15 tahun ini, saudara datang awal mulanya belum dipersatukan. Saudara masih terlepas, saudara masih terpisah, tapi oleh Roh Kudus yang sama saudara dipersatukan untuk berada di dalam satu tubuh, di dalam gereja ini. Katakan sama saya, dipersatukan. Nah, GKS Balikpapan adalah satu tubuh Kristus. Jadi saudara bisa tertanam dalam gereja ini dan menjadi bagian dari tubuh Kristus di sini. Ini semua adalah hasil pekerjaan Roh Kudus yang menuntun saudara untuk bisa berada di dalam gereja ini. Dan saya banyak dengar kesaksian yang banyak dari orang bagaimana Tuhan menuntun mereka untuk bisa ada dipersatukan di dalam gereja ini. Dengan cara yang berbeda-beda dipersatukan untuk bisa berada di dalam gereja ini. Dipersatukan. Dileburkan, diintegrasikan menjadi satu. Nah, mungkin banyak di antara saudara yang datang ke GKS awalnya karena saudara hendak mencari tempat ibadah. Dan mungkin sampai hari ini pun juga demikian. Tapi saudara harus tahu bahwa Tuhan mau bahwa saudara bukan hanya beribadah saja, tetapi saudara menjadi satu tubuh, melebur menjadi satu dan terintegrasi menjadi satu. Saudara tahu bahwa bagian tubuh itu hanya bisa bertumbuh kalau dia menjadi satu dengan tubuh. Bagian tubuh yang terlepas itu tidak akan bertumbuh dan bahkan mati. So, bayangkan juga sebuah ranting yang terlepas daripada pokok pohonnya dan maka ranting itu akan menjadi kering dan akan menjadi mati. Kita tahu kisah Yesus sedang memberikan satu perumpamaan tentang Yesus adalah pokok dan kita adalah ranting-rantingnya atau carang-carangnya. Saudara tahu bahwa kalau bicara konteks Yesus bukan hanya cuman kepalanya tetapi juga adalah tubuhnya yaitu gereja Tuhan. Coba saudara renungkan kata-kata saya ini. Tanpa menjadi satu dengan tubuh maka yang terjadi stagnasi. Kering bahkan mati secara rohani. Hidup kekristenan saudara bisa menjadi stuck, menjadi flat, biasa aja, rutinitas dan tidak mengalami pertumbuhan. Beda dengan orang yang tertanam menjadi satu dengan tubuh dan tumbuh bersama-sama dengan gereja Tuhan. Kenapa bisa gitu, Pastor? Karena memang kita nggak pernah didesain untuk hidup terpisah dari tubuh Kristus. Katakan amin. Nah, Pastor, tapi kan saya harus mencari tubuh yang tepat dong. Saya harus mencari gereja yang tepat. Betul sekali. Bahwa kita harus menemukan atau mencari gereja yang tepat di mana kita bisa bertumbuh di dalamnya. Tapi saya mau katakan sama saudara, nggak ada gereja yang sempurna. Kalaupun ada gereja yang sempurna, begitu saudara masuk, gereja itu menjadi tidak sempurna karena saudara. Nggak ada gereja yang sempurna, tetapi yang ada adalah gereja yang sehat, gereja yang kuat, gereja yang dewasa. Saudara bisa punya 10 checklist untuk saudara memilih segala sesuatu. Contohnya saudara punya checklist 10 tentang untuk memilih gereja. Saya harus gerejanya begini, gerejanya begitu, gerejanya begini, gerejanya begitu, gereja begini. Kalau gitu caranya saudara gak akan pernah ketemu gereja seperti itu. Sama kayak orang single cari jodoh. Saya kalau mau cari jodoh saya harus keren orangnya, saya maunya tinggi, saya mau rambut panjang, hidungnya mancung, matanya besar. Baik hati, cinta Tuhan, sukunya ini, dia harus pelayanan, dia harus mapan, dia harus lulusan sekolah negeri, dia harus bisa bahasa-bahasa tertentu. Wow, panjang banget listnya. Kapan dapatnya?
Kenapa nggak memilih saya mau gereja di mana saya diterima apa adanya. Saya pilih gereja yang orang-orangnya asli apa adanya. Saya mau pilih gereja di mana kasih Tuhan tuh nyata di tengah-tengah orang-orang itu. Saya mau melihat gereja yang orang-orangnya menghidupi apa yang dibagikan. Orang-orangnya yang bertumbuh termasuk pemimpinnya. Saya mau lihat gereja yang Yesus ditinggikan dan Yesus menjadi pusat. Saya mau gereja di mana kebenaran itu dibagikan untuk membangun, untuk mendewasakan. Saya mau lihat gereja yang nilai-nilai dan budayanya yang kuat. Kenapa nggak kita pegang esensinya supaya kita bisa tahu di mana kita bisa mengalami pertumbuhan. Tapi kalau mencari gereja yang gue nggak tahu lagunya ini, ya yang khotbahnya pakai sepatu Keds, yang khotbahnya nggak pernah sekolah teologi ya yang kalau ibadahnya kenapa remeng-remeng kayak bioskop. Ya, kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa kok pakai di sini bahasa roh? Kenapa kok nggak yang bahasa roh aja? Kenapa kok nggak gini? Kenapa nggak gitu? Kenapa nggak cari gereja yang di mana yang lebih otentik dan kita tahu bahwa Yesus ditinggikan di situ dan kita bisa mengalami pertumbuhan di situ daripada saudara punya checklist begitu banyak dan saudara nggak akan pernah ketemu di situ. Unless you are a pastor, saudara punya panggilan seorang gembala dan Tuhan taruh visi itu dalam hidup saudara dan saudara mendirikan gereja persis seperti yang Tuhan mau saudara bangun. Saya berdoa buat saudara yang belum tertanam dalam sebuah gereja lokal, saya mendorong saudara untuk berdoa tanya sama Tuhan. Saudara harus tertanam di mana? Saudara harus menjadi anggota gereja di mana? Jika tidak di GKS Balikpapan, saudara silakan untuk mencari gereja lain di mana saudara bisa bertumbuh di sana. Tapi kalau saudara memilih GKS Balikpapan, kita akan welcome menyambut saudara dengan tangan terbuka. So jangan jadi awal mulai setiap orang datang sebagai guest, sebagai tamu yang datang beribadah. Tapi ketika kita udah menangkap sesuatu, ayo coba melangkah lebih dalam. Kita menjadi satu tubuh, menjadi anggota tubuh di dalam gereja itu. Nah dari kebenaran tadi yang kita telah baca bahwa gak ada sama sekali konsep gereja itu adalah tempat di mana saya datang beribadah setiap minggunya. Oh saya sudah cukup aja deh beribadah. Tapi saya percaya bahwa kalau konsep tubuh ini dipahami oleh kita semua, bahwa kita memahami bahwa gereja adalah satu tubuh, itu akan mengubah cara kita melihat gereja dan cara kita bergereja. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita mengerti atau memahami konsep tubuh ini, itu akan mengubah cara kita melihat gereja dan cara kita bergereja. Tetapi kalau kita gagal memahaminya, mau kita akan mendapatkan gambaran besar Tuhan atas gereja ini. Dan saudara harus tahu bahwa Tuhan memanggil kita itu gak pernah untuk sendirian. Makanya dikatakan kita digambarkan sebagai gembala dengan domba-dombanya. Domba itu gak pernah hidup sendirian. Domba itu hidupnya berkelompok, bergerombol, berkerumunan. Digambarkan kita sebagai pohon pokok dengan ranting-rantingnya. Gak pernah kita lihat satu pohon cuman aja satu ranting. Ranting itu harus banyak, bersama-sama. Kita digambarkan sebagai batu-batu hidup di dalam pembangunan rumah rohani. Kita kalau mau bangun bangunan, gak bisa cuma satu batu bata. Kita butuh batu bata yang lain untuk bersama-sama. Disusun rapi bersama. Gak ada kita bilang mau bangun rumah hanya cukup dengan satu batu bata. Kita digambarkan sebagai keluarga Allah. Keluarga itu gak pernah sendirian. Kalau saudara cuma hanya seorang diri, saudara gak bisa disebut keluarga. Minimal 2, 3, 4, 5 itu baru sudah disebut keluarga. Kalau sendirian bukan keluarga. Jomblo namanya. Bukan keluarga. Satu tubuh juga sama. Saudara gak pernah lihat ada satu tubuh cuma satu anggota. Tubuh itu banyak anggotanya. Nah itulah panggilan Tuhan buat setiap saudara dan saya, orang-orang percaya. Katakan amin. Nah kita akan melihat lebih dalam prinsip kebenaran
tentang gereja adalah satu tubuh. Di ayat 14 di dalam terjemahan sederhana Indonesianya dikatakan, sebab tidak mungkin tubuh terdiri satu anggota saja tetapi banyak. Jadi poin pertama yang saya mau saudara bawa pulang dan saudara tangkap ini adalah setiap orang percaya adalah anggota tubuh. Tadi saya katakan bahwa gereja itu bukan terdiri satu anggota tetapi dari banyak tubuh dan banyak bagian. Jadi siapapun saudara, saudara itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Jika tidak di GKS Balikpapan, saudara berarti tubuh Kristus, bagian tubuh Kristus di gereja lain. Jadi buat mereka yang belum tertanam di gereja lokal manapun, itu seperti bagian tubuh yang sedang terlepas dari tubuhnya. Dan gereja lokal yang seharusnya di mana saudara berada di sana, itu sedang kehilangan bagian tubuh itu. Kenapa? Karena saudara belum memutuskan untuk saudara berada di mana. Saudara pernah main Lego ya? Main Lego atau bikin Lego, Lego itu kan terdiri dari banyak part, dari banyak bagian. Dari semua banyak bagian itu, kita dengan petunjuk yang ada, lalu kita mulai susun itu Lego. Kalau anggap kita sedang membangun Lego yaitu mobil, ya kita harus susun satu persatu sesuai panduannya. Saudara bayangkan kalau ada bagian yang lepas atau bagian terhilang dari Lego itu, maka mobil itu gak pernah lengkap dan gak pernah utuh dan gak pernah jadi. Saudara pernah gak main Lego lalu partnya hilang, kesenggol, selip, gak tahu kemana hilang. Mau bentuknya apa? Saudara adalah bagian dari part dari Lego itu yang saudara harus membangun, terhubung satu dengan yang lainnya. Nah banyak gereja kondisinya kayak begini. Banyak partnya terlepas-lepas. Karena kenapa? Karena banyak orang yang belum memahami bahwa dia adalah bagian dari tubuh. Di mana part itu harus terkonek, terhubung bersama. Sehingga apapun yang dibangun dari Lego itu jadi. Tadi saya katakan, kalau saudara adalah bagian dari Lego di gereja ini, ayo bersama, terhubung bersama, dikonek bersama. Tapi kalau saudara merasa bahwa kayaknya GKS Balikpapan bukan gereja lokal saya, that's fine, that's okay. Saudara pergi cari gereja yang lain di mana saudara bisa jadi bagian dari Lego ini, saudara bisa menjadi bagian yang melengkapi bagian itu. Saudara jarang dengar kan pendeta khotbah, kalau saudara nggak tertanam di sini, saudara tertanam saja di luar, tapi jangan keliling-keliling, jangan nggak jelas begitu. Nangkap maksud saya? Tapi pilihlah satu gereja, doa sama Tuhan, pilih di mana saudara ditempatkan oleh Tuhan menjadi bagian dari tubuh. Supaya gerejanya Tuhan jangan bagian lepas-lepas ini, tapi dia bisa menjadi bagian yang utuh. Selanjutnya di ayat 15. Seandainya kaki bisa merasa iri dan berkata aku bukan tangan, berarti aku tidak termasuk bagian dari tubuh ini. Hal itu tidak akan mengubah keadaan kaki tetap saja anggota tubuh itu. Ayat 16. Seandainya telinga bisa berkata aku bukan mata, berarti aku bukan bagian dari tubuh ini. Perkataannya itu tidak akan mengubah keadaan telinga tetap saja anggota tubuh tersebut. Saya kan bukan pastor di gereja ini. Saya kan bukan leaders di gereja ini. Saya kan bukan builders di gereja ini. Saya datang cuma mau ibadah saja, pastor. Itu tidak mengubah keadaan saudara, fakta, kebenaran bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus. Sekali lagi, entah di gereja ini atau saudara ada di gereja yang lain. Katakan sama saya adalah bagian dari tubuh. Menjadi anggota tubuh adalah identitas. Bukan aktivitas. Banyak orang Kristen berpikir saya pergi ke gereja, saya ikut ibadah. Padahal Alkitab tidak berkata bahwa kita hanya menghadiri tubuh Kristus, tapi kitalah tubuh Kristus itu sendiri. Saya gak pernah berkata bahwa hari ini saya mau pergi ke tubuh saya. Gak gitu. Kenapa? Karena saya adalah bagian dari tubuh itu. Banyak orang Kristen berpikir bahwa gereja adalah tempat yang dikunjungi setiap hari minggunya. Padahal gereja adalah keluarga rohani dan tubuh di mana kita menjadi bagiannya.
Karena itu pertanyaannya, apakah saya datang ibadah atau tidak? Apakah saya hadir dalam ibadah atau tidak? Pertanyaannya, apakah saya mengambil bagian di dalam tubuh itu atau tidak? Anggota tubuh yang tidak terhubung akan kehilangan kehidupan. Saudara bayangkan kalau jari terlepas dari tubuh. Apa yang terjadi? Bayangkan kalau tangan ini terpisah dari tubuh. Apa yang terjadi? Bagaimana tadi saya katakan ranting yang hidup itu terlepas dari pohonnya. Bagaimana dia bisa menerima sumber kehidupan di mana dia bisa mengalami pertumbuhan. Demikian juga orang percaya banyak yang tidak meninggalkan Yesus tetapi mereka menjauh dari tubuh. Enggak sih, enggak tinggalin Yesus. Aku tetap percaya Yesus kok sebagai Tuhanku. Tapi menjauh dari tubuh. Nah, pada saat mereka menjauh dari tubuh, mereka kehilangan covering. Mereka kehilangan perlindungan. Mereka menerima kehilangan makanan yang mereka terima. Mereka kehilangan pertumbuhan. Mereka kehilangan tujuan, bahkan kehidupan di dalam tubuh. Yang tadi saya katakan akhirnya kehidupan Kristen menjadi stuck, menjadi dingin, menjadi flat dan bahkan mati. Saya ada beberapa pertanyaan di sini. Untuk ngecek apakah saya sudah benar-benar anggota tubuh Kristus untuk pertanyaan seperti ini. Apakah saya sudah tertanam dalam sebuah gereja lokal? Apakah saya sudah terhubung dengan gereja lokal tersebut atau hanya sekedar ibadah? Apakah saya sudah mengenal anggota tubuh yang lain? Apakah ada orang yang mengenal saya dan memperhatikan kehidupan saya? Kalau saya sakit, apakah ada yang tahu? Ada yang menanyakan? Ada yang mengunjungi? Ada yang mendoakan? Kalau saya tidak hadir 3 bulan, ada yang nggak cari saya? Coba ngomong kanan kirimu, kalau lu 3 bulan gak datang ada yang nyari gak? Jangan 3 bulan pastor, 1 hari minggu aja gak datang, saya ditanyain sama om saya. Puji Tuhan berarti ada anggota tubuh. Jangan sampai 6 bulan gak datang, gak ada yang tahu, gak ada yang nyari. Kalau gak ada yang nyari mungkin saya belum benar-benar menjadi bagian dari anggota tubuh manapun. Sebaliknya kalau saya nggak peduli dengan anggota tubuh yang lain, ya mungkin saya juga belum memahami apa artinya menjadi satu tubuh. Yang mengerti katakan amin. Pagi hari ini saya spesial, saya mau invite seseorang. Dia udah tegang banget dari tadi saudara, dari kemarin. Dia adalah seseorang yang memberi diri untuk tertanam, yang tadinya tidak tertanam, jadi tertanam, bertumbuh dan sekarang menjadi builders yang luar biasa di dalam gereja ini. Tadinya dia udah gak mau, tapi saya ngomong secara langsung, saya mengencourage, saya merayu dia, saya bilang, hey, we need your testimony. Dan kita mau berikan applause buat Bigi yuk. Come Bigi. Thank you. Halo. Ini butuh encouragement yang luar biasa loh Niko. Halo semuanya. Ya. Pertama-tama terima kasih untuk Pastor Daniel sudah beri kesempatan aku untuk testimoni depan sini dan hari ini. Lalu perkenalkan, nama aku Bigi. Ya, ayo Bigi. Aku dari Home Mika 2. Yeah. Langsung aja, jadi sebelum aku ngerti apa itu tertanam tuh, aku nggak tahu arti tertanam itu apa itu. Dan yang aku tahu, aku tuh datang ke gereja punya sikap hati menyembah, mendengarkan firman-Nya dan melakukan firman-Nya di daily life aku. Sebelum di gereja ini, aku pernah melayani, tapi itu udah lama banget pas aku SMP, SMA, lalu bertambah umur, udah kuliah, ya aku adalah buat banyak kesalahan dan membuat aku tuh menutup diri, gak mau terlibat dalam pelayanan juga. Lalu sampai di era COVID kan, aku balik lagi, stay di Balikpapan. Dan di Balikpapan aku ngerasa kesepian. Tapi aku tahu ada pasti gereja lah yang punya komunitas yang kuat dalam Tuhan. Aku cari, aku tanya kakakku juga, kakak baby.
Dan KBB suggest aku untuk coba di home di GKS gitu. Dan kebetulan waktu itu juga anaknya Tante Tiwi dan juga mau berhome. Jadi ayolah gitu. Lalu aku udah ikut home, tapi aku nggak mau tuh ikut ibadah minggunya karena ya menurut aku kebutuhan aku cuma cari pertemanan yang oke dalam Tuhan itu aja. Mungkin sekitar ada 5-7 bulan aku nggak ikut ibadah hari Minggu, tapi akhirnya ikut ibadah karena udah kenalan sama banyak anak-anak home, udah home gabungan, jadi ikutlah ibadah. Dan ikut ibadah bareng teman-teman tuh seru banget. Lalu udahlah ikut kan ibadah minggu, lalu ada PSL, ditawarin beberapa kali, gak mau ikut PSL. Terus menghindar dari ikut PSL, pasti kan di ini nih, di encourage untuk ikut, gak mau. Tapi akhirnya ikutlah PSL sampai di kelas serve. Waktu itu gak tahu mau melayani apa, dan waktu itu juga saat kelas serve itu cerita-cerita juga sama KBB mau pelayanan apa, dan di situ aku juga belum bilang ibu mau pelayanan. Jadi ada 2 struggle-nya, belum bilang ibu mau pelayanan sama pilih pelayanan apa. Jadi cerita-cerita bareng KBB ada ibu, dan malam itu ibu bilang ke aku kalau ibu tuh dapat mimpi tentang aku. Ibu dapat mimpi bahwa ada yang aku kerjakan, dan ibu bilang kerjakan tuh sebaik mungkin gitu. Karena yang ibu dapat mimpi itu, ibu bilang Tuhan itu akan menyertai langkah-langkah aku gitu. Nah, di situ aku itu tuh tentang pelayanan, dan aku makin pede tentang pilihan pelayananku di dalam hatiku saat itu. Dan sekarang ini aku pelayanan di performing art dan teaching activity. Gitu guys. Untuk penutup, culture statement kita, loving God, loving people, creating lifestyle. Yes. Thank you. Thank you, Vicky. Thank you. Beri tepuk tangan buat Vicky. Kasusnya agak unik karena dia di home dulu, lalu nggak ke Sunday service. Banyakan orang terbalik, justru Sunday service dulu tapi nggak ke home. Sampai case-nya sama, 5-7 bulan nggak benar-benar menjadi satu bagian dari satu tubuh. So bersyukur untuk langkah step yang diambil oleh Bigi sehingga dia bisa berikan kesaksian sampai hari ini. Amen. Kita lanjut di ayat 17 di dalam terjemahan Sederhana Indonesianya. Kalau seluruh tubuh itu terdiri dari mata saja, tubuh itu tidak akan bisa mendengar apa-apa. Atau kalau terdiri dari telinga saja, tubuh tidak akan bisa mencium apa-apa. Bila seluruh tubuh hanya terdiri dari satu anggota, itu tidak bisa disebut tubuh lagi. Tetapi Allah sudah mengatur bermacam-macam anggota dalam satu tubuh, dan setiap bagian berfungsi sesuai kehendaknya. Jadi yang kedua, kebenaran kedua adalah setiap bagian punya fungsi. Tadi testimoni Bigi mengatakan bahwa saya nggak tahu saya akan melayani di mana, menjadi bagian di mana. Tetapi Tuhan sudah menetapkan setiap kita untuk berada di dalam satu tubuh dan berfungsi sesuai kehendaknya. Katakan setiap bagian. Artinya di dalam tubuh itu nggak ada yang tidak berfungsi. Di ayat 18 dikatakan, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Katakan sama saya, masing-masing. Berarti gak terkecuali, berarti setiap orang, siapapun saudara, itu satu persatu diberikan tempat di dalam tubuh. Seperti apa? Seperti yang dikehendaki oleh Allah. Bukan dikehendaki oleh diri kita sendiri. Nah, seringkali kita itu berpikir bahwa kalau ada di dalam satu gereja, aku tuh maunya di sini, aku tuh maunya di situ. Aku maunya begini, aku maunya begitu. Nah, yang berkehendak siapa? Allah atau kita? Terkhususnya kalau saudara datang dari latar belakang gereja yang lain dan saudara pernah berfungsi di gereja itu.
Terlepas dari pengalaman apa yang saudara pernah terima di gereja yang lama, terlepas dari talenta apa yang saudara punya atau saudara lakukan di gereja lama, saudara harus tahu bahwa Allah nggak buta, Allah tahu persis apa yang dia lakukan, dia tahu apa yang dibutuhkan yang gereja ini, dan dia tahu di mana dia menempatkan saudara di musim yang ini. Dan biasanya saya memperhatikan ini bagian di sini ada orang-orang yang struggle untuk menyesuaikan dirinya karena masih pakai kehendaknya sendiri, bukan kehendaknya Allah. Padahal tadi dikatakan menurut apa? Menurut kehendak Allah. Saya suka sepak bola. Sampai sini suka sepak bola. Wah, nggak banyak ya. Sukanya apa? Pedal. Padel. Kok serius Pak? Belum lagi Piala Dunia. Saya suka sepak bola. Kalau orang main bola dan misalnya saudara seorang sepak bola dan di klub lama saudara seorang back. Lalu saudara pindah ke klub yang baru dan pelatih melihat kebutuhan tim dan dia melihat bahwa saudara punya kemampuan untuk dijadikan gelandang bertahan. Lalu saudara ditempatkan di situ. Pertanyaan saya, respon saudara apa? Enggak coach, aku back. Dari dulu aku back. Ngotot aku nih back. Aku nih bisa bertahan, aku bisa begini, aku bisa begitu, aku bisa begini. Kalau saudara tetap berteguh bahwa saudara seorang back, sedangkan kebutuhan tim adalah gelandang bertahan, apa yang terjadi? Nggak dapat menit bermain. Di klub lama strategi pelatihnya bertahan, lalu main dari kaki ke kaki dan saudara terbiasa dengan seperti itu. Lalu di klub baru pelatih punya strategi yang berbeda, dia mau bermainnya transisi, bertahan menyerang secara cepat dan direct gitu menyerang. Dan saudara nggak bisa beradaptasi dengan strategi yang baru yang dikehendaki pelatih. Apa yang terjadi? Saudara tidak bisa berfungsi dengan baik di dalam tim itu. Seperti yang dikehendaki siapa? Allah. Nah, ini pertanyaan buat kita semua pada pagi hari ini. Am I too proud to be unlearned? Apakah saya terlalu sombong untuk belajar untuk meninggalkan apa yang pernah saya pelajari? Saya mau katakan sama saudara, pengetahuan itu powerful. Pengalaman bersama dengan Tuhan itu berharga. Urapan itu anugerah. Tapi begitu semua itu berubah menjadi trofi kita, hal-hal itulah akan menjadi penghambat pertumbuhan kita. Saudara ngerti maksudnya trofi? Menjadi kebanggaan kita. Kalau ini adalah trofi, dulu saya nih melayani luar biasa, dulu saya melayani efektif, ini saya dulu di pelayanan ini urapan saya begini, saya itu, pengalaman saya ini, itu menjadi trofi kita. Trofi itu akan menghentikan saudara bertumbuh. Termasuk kemenangan-kemenangan kita di masa lalu, prestasi kita di masa lalu. Karena trofi di masa lalu bukan jaminan kemenangan di masa sekarang. Saudara bisa have lemari saudara penuh dengan trofi, tapi pertanyaannya, trofimu di masa lalu gak bisa menentukan kemenanganmu di hari ini. Orang yang suka olahraga, main, suka pertandingan, saudara tahu. Hari ini saya juara liga pertandingan, belum tentu saya bulan depan season depan saya juara juga. Bukan jaminan, there's no guarantee. Tuhan gak lihat CV kita, dia gak lihat trofi kita, dia lihat hati kita. Dia gak mau kita bertumbuh dia gak mau lihat kita stuck di zona nyaman, tapi dia mau lihat kita bertumbuh. Dia gak mau kita stay in the past glory atau stay di dalam past victory. Tapi dia mau kita mengikuti dia hari ini. Katakan amin. Soalnya catat ini, kalau kita gak berhati-hati, apa yang dahulu membantu kita bertumbuh bisa menjadi hal yang justru menghambat pertumbuhan kita hari ini. Kalau kita gak mau berubah, pertanyaan saya, are we serving God or are we serving our ego?
Apakah kita melayani Tuhan, apa sesungguhnya kita sedang melayani ego kita? Karena there is some ego in our life. Karena kita gak mau take off. Gak mau lepas. Tuhan gak bisa mengisi gelas yang sudah penuh. Karena saya melihat di sini banyak yang datang bukan dari petobat baru yang terima Tuhan, tapi datang dari gereja lain. Saya mau kata sama saudara, Tuhan gak bisa mengisi gelas yang penuh. Banyak orang percaya berhenti bertumbuh bukan karena kurang pengetahuan, kurang pengalaman, kurang pengenalan akan Tuhan. Bukan karena kurang urapan, tapi mereka berhenti bertumbuh karena sudah tidak mau lagi diajar dan belajar. Detik di mana kita berhenti untuk mau diajar dan belajar, untuk mengosongkan diri kita, untuk supaya apa yang mau Tuhan bagikan kepada kita penuh. Disitulah kita berhenti bertumbuh. Sekalipun kita bisa tetap melayani Tuhan. Pastor, urapan itu masih jalan kok Pastor. Aku tetap kok masih pelayanan, masih orang diberkati. Pastilah karena Tuhan tuh mengasihi jemaatnya kok. Mengasihi umatnya. Pasti. I guarantee you, pasti. Kalau saudara punya urapan dari Tuhan, saudara melayani, saudara tumpang tangan, saudara bernubuat sama orang. Still works kok, pasti. Tapi pertanyaannya, saat ini apa yang mau Tuhan sedang kerjakan buat setiap saudara di musim yang ini? Amin. Setiap bagian kita semua punya bagian dan fungsi. Dan kita saling membutuhkan. Di ayat 20 dan 21, tetapi tubuh itu satu dan tetapi mempunyai banyak anggota. Karena itu mata tidak bisa berkata tangan, aku tidak membutuhkan kamu. Dan kepala tidak berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kamu. Hanya karena saya mata, saya gak bisa bilang sama tangan, saya gak butuh kamu. Hanya karena saya kepala, saya tidak bisa bilang sama kaki, saya tidak butuh kamu. Di dalam gereja ini berarti, di dalam setiap gereja kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Di ayat 22-23 dikatakan, sebaliknya bagian-bagian tubuh yang tampak lemah atau dianggap kurang terhormat sebenarnya sangat penting tuh. Yang lemah, yang kurang terhormat sebenarnya sangat penting. Contohnya, anggota badan yang tidak pantas dilihat, kita lindungi dengan pakaian. Dengan demikian setiap anggota tubuh yang dianggap kurang terhormat justru selalu diberikan perhatian khusus. Ayat 24, sedangkan anggota-anggota tubuh yang dianggap lebih terhormat tidak memerlukan perhatian seperti itu. Dengan begitu Allah mempersatukan tubuh supaya anggota-anggota yang dianggap lemah dan kurang terhormat mendapat perhatian dan penghargaan khusus. Ayat 25, sehingga tubuh tidak terpecah-pecah, tetapi setiap anggota saling memperhatikan, saling mempedulikan satu dengan yang lainnya. Kenapa gereja suka terpecah-pecah? Kenapa gereja suka tersekat di dalamnya? Karena mereka tidak saling memperhatikan dan tidak saling mempedulikan satu dengan lainnya. Anggota-anggota tubuh yang dianggap lebih terhormat, lebih kuat, tidak memperhatikan anggota-anggota yang lebih lemah, yang kurang terhormat, yang kurang elok. Mereka tidak dapat perhatian dan tidak dapat penghargaan yang khusus. Padahal di ayat tadi dikatakan justru bagian-bagian yang nampaknya lemah, dianggap kurang terhormat, itu sebenarnya sangat penting. Bagian yang paling terlihat bukanlah bagian yang paling penting. Bukan selalu bagian yang penting. Dan bagian yang paling tersembunyi bukanlah bagian yang kurang berharga. Saudara bisa lihat orang yang melayani di panggung ini bukan berarti mereka jauh lebih penting dari mereka-mereka yang gak kelihatan di atas sana. Yang mungkin saudara gak pernah tahu kontribusi mereka. Tapi kalau gak ada mereka, kita gak bisa ibadah dengan baik hari ini. Makanya that's why we always appreciate orang yang melayani, baik yang kelihatan yang gak kelihatan. Karena di gereja gak semua orang khotbah, gak semua orang mimpin pujian, gak semua orang tampil di depan. Tapi ada orang-orang yang berdoa, ada orang-orang yang melayani anak, yang ngurus administrasi, ngambut jemaat, ngunjungi orang sakit. Dia ada pelayanan-pelayanan yang menopang di balik layar. Dan kalau gak ada mereka semua, tubuh gak bisa berfungsi dengan baik. Tapi seringkali orang konslet deh. Kalau mau pelayanan maunya yang kelihatan aja. You have to check our motivation. Kalau saudara ada di situ, ya saudara di situ. Tapi kalau saudara di situ, motivasi kita jangan ada di situ dong. Contoh ada organ tubuh yang gak kelihatan. Jantung, paru-paru, ginjal.
So bayangin, gak peduli saudara betapa cantiknya saudara, betapa kerennya saudara, hidung saudara kayak artis Korea. Gak peduli kalau jantungmu gagal mati semua. Kalau paru-parumu sakit saudara, gak peduli saudara mau kerennya kayak apa. Lemah saudara. Kalau saudara badan tegap keren tapi saudara gagal ginjal. Ngomong kanan kirimu, saya membutuhkan kamu. Gak ada yang gak penting. Semuanya itu berfungsi. Dan pada bagian yang terkecil, yang tidak terlihat, justru itu yang penting. Tadi dikatakan, orang yang terhormat, yang lebih baik, yang elok, yang sudah elok, harus memperhatikan mereka yang belum baik, atau yang kurang kuat, atau kurang elok. Orang yang finansialnya lebih baik di dalam gereja. Orang yang punya jabatan lebih baik. Orang yang punya kehidupan lebih baik. Jangan merasa bahwa gue gak butuh lu. Saya bisa sendiri, saya gak butuh orang lain. Hei, kamu tuh bagian dari tubuh dan kamu membutuhkan orang yang lain. Kalau kita ngerti konsep ini, aduh indahnya gereja, I need you. Dan kita bisa hargai setiap orang terlepas berapa besar atau kecil apa yang dia lakukan di dalam gereja ini. Kita bisa apresiasi mereka. Jangan pisahkan diri, jangan eksklusif. Jangan merasa saya harus dihormati, saya harus duduk di tempat yang terhormat. Harus diakui, harus tampil. Yang mengerti katakan amin. Jangan menuntut orang lain untuk menghormati saudara, memperhatikan saudara. Saudara salah alamat. Justru saudara yang sudah elok, yang sudah lebih baik. Saudara harus memperhatikan orang yang lain justru. Bukan minta diperhatiin. Contohnya misalnya, saudara pemimpin di gereja ini berkata, aku udah lama di gereja ini, aku sudah lama gak diperhatikan. Aku merasa bahwa aku kurang dihormati hari ini, aku kurang diperhatikan. Hei, kamu yang harus kasih perhatian dan penghargaan kepada orang-orang lain yang masih kurang. Konsep berpikirnya harus berubah. Tadi dikatakan anggota tubuh yang gak pantas dilihat, ya dilindungi dengan pakaian. Ada organ-organ reproduksi kita yang harus kita tutupi. Jangan dibiarkan telanjang dan terekspos dong. Artinya kalau ada bagian-bagian yang memang harus di cover, ya kita harus cover dong. Karena mungkin aja bisa aja orang datang dengan luka, dengan bagasi masa lalu, dengan rasa malu dan hidup dia. Ya jangan diekspos dong. Cover dong. Dilindungi dong. Dijagai dong. Dilayani dong. Dan anggota-anggota tubuh yang kurang terhormat itu justru harus kita memberikan perhatian yang khusus. Soalnya saya bilang tadi, gak berapa peduli saudara keren, saudara seperti artis Korea, hidung saudara mancung ke depan, mancung ke dalam, ke belakang, whatever. Mata saudara pergi ke Korea operasi, saudara tarik muka. Kalau saudara gak bisa BAB 10 hari, saya pengen tahu. Ke rumah sakit gak? Kan bagian tubuhnya paling kurang terhormat kan? Betul gak sih? Betul gak? Paling belakang, tidak terlihat, paling nggak oke banget lah, gitu ya. Tapi bukan sanitasinya harus kita jaga, kebersihan tetap harus kita jaga, kebersihan kita lindungi. Nggak peduli saudara berapa kerennya saudara, saya bilang kalau tanpa itu, struggle saudara stres deh. Makanya kalau orang ngerti prinsip ini, nggak ada perpecahan di dalam gereja. Karena orang saling mempedulikan, saling peduli. Seberapapun saudara, siapapun saudara, dimanapun saudara berada, I appreciate you because I need you. Ini konsep tubuh. Apalagi budaya di gereja hari-hari ini seringkali budayanya konsumen. Suka aja. Orang datang ke gereja bertanya, hari ini lagunya cocok gak sama gue? Khotbahnya gue suka apa enggak? Yang khotbah siapa? Yang WL siapa? AC-nya dingin apa enggak? Kopinya enak apa enggak? Anggota tubuh tuh gak pikir kayak gitu.
berfungsi. Hari ini saya ngamut, saya tangan berkata, hari ini aku ngamut, aku nggak mau bantu tubuh. Ada yang begitu. Hari ini saya lagi tersinggung, kaki berkata, aku nggak mau jalan hari, aku mau mogok jalan. Ada yang begitu? Nggak ada. Tapi ada di gereja Tuhan banyak. Kenapa? Karena mereka nggak pernah ngerti konsep gereja itu adalah tubuh. Saya ada bukan untuk dilayani, saya ada untuk berfungsi. Coba kanan kiri mau katakan, saya ada untuk berfungsi. Di ayat 26, di poin yang terakhir. Kalau saya ada salah satu anggota tubuh sakit, semua anggota tuh lainnya ikut menderita. Tapi kalau ada satu anggota dipuji, semua anggota tubuh yang lainnya juga ikut merasa senang. Yang ketiga, setiap bagian itu terhubung, saling terhubung. Salah satu tanda kuat bahwa saudara sudah menjadi satu tubuh adalah pada saat satu anggota tubuh sakit, saudara merasakan beban sakit juga. Dan terbeban di sana. Kalau ada yang mengalami kedukaan, kemalangan, kesusahan, kita sebagai anggota tubuh kita ikut turut merasakannya. Saudara pernah nggak selagi jalan tanpa alas di rumah, lagi jalan kaki kelingking saudara terhantuk sama kaki meja atau kaki kursi. Apa rasanya? Enak, aman, nggak sakit, oke kok. Atau saudara, aduh saudara. Bagian itu yang terhantuk, yang sakit mana? Satu tubuh merasa aduh. Walaupun pusat sakitnya di sana, tapi satu tubuh merasa sakit. Maaf ya, saya angkat kaki ya. Kalau saudara terhantuk kaki, aduh, tangan ngapain? Buru pegang, gosok-gosok. Aduh, cari-cari es, cepetan. Aduh, luka, buru-buru balut, bersihin lukanya. Tangannya kerja kan? Atau enggak, biarin aja, syukurin lu. Biarin lu mati sekalian. Ada yang gitu? Gila namanya. Itu bukan satu tubuh. Lalu sebaliknya kalau salah satu bagian dipuji, semuanya merasakan senang dan bangga. Bukannya iri atau cemburu. Error kalau lu cemburu iri. Minggu lalu heboh FC di Jakarta. Ya kan? Tomingse. Si Ase kan. Nggak mirip ya, nggak mirip. Masa jangan difoto. Keren kan? Keren, Abang Ase keren. Umur 49 tahun. I think I'm not relate with our friends from Nepal, from Madagascar. Ini who is this guy? This is the one of famous artist from Taiwan. Last week mereka datang, mereka konser. Apa yang membuat dia orang pada nostalgia? Karena nggak berubah, tetap keren dan ganteng kan? Pada dia lewat dia gini aja, wah semuanya histeris. Iya toh? Orang puji dia toh? Orang puji wajahnya toh? Pertanyaan, kalau saudara anggota tubuhnya Tomingse, Jerian, saudara happy nggak? Happy, karena dia dipuji. Siapa yang iri? Orang lain mungkin yang nggak satu pendiri dia. Biasanya iri itu yang nggak ngerti prinsip atau tubuh orang asing. Antara FC ini Tomingse yang paling dipuji, yang satu tubuh yang lain. Kok dia bolu Tomingse mulu yang dicari ya, yang diminta foto. Tapi kalau kita satu tubuh, wajah dipuji, semuanya bergembira. Woi. Contohnya, gereja kita baru dengan melalui Zion Collective Worship rilis dua lagu baru, masuk top chart di beberapa radio. Terus saudara sebagai anggota tubuh apa? Bodo amat lah, itu kan tim PW. Apa saudara masa? Wow, puji Tuhan ya gereja kita punya tim worship. Kita senang, kita bantu posting, kita bantu merayakannya. Atau bukan urusan gua itu. Kamu anggota tubuh apa bukan? Ini contoh sederhana. Atau ada satu anggota yang mengalami kedukaan. Kita merasakan kedukaan itu apa enggak? Enggak lah, itu bukan urusan gua. Itu kan home-nya si Anu. Home-nya Anu. Kalau gereja lu udah ribuan orang, mungkin kalau nggak punya kesempatan kenal sama orang lain. Tapi kalau kita masih bisa kenal satu yang lain, kenapa nggak kita terus merasakan, aduh, kehilangan ya aku.
itu tanda-tanda saudara ada di dalam satu tubuh. Efesus 4 ayat 16 dalam bahasa Indonesia masa kininya. Di bawah pimpinannya semua anggota tubuh itu tersusun rapi dan saling dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing. Dan kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Di bawah pemimpinan sang kepala yaitu Yesus, semua anggota tubuh rapi tersusun, saling dihubungkan dan saling terhubung. Saling terhubung. Satu bagian terhubung dengan bagian yang lain. Satu pertumbuhan di bagian satu bagian bertumbuh, menumbuhkan, menolong bagian yang lain yang untuk bertumbuh. Jadi setiap bagian itu punya fungsinya masing-masing. Gak usah berebutan fungsi. Pasti saudara berfungsi. Kenapa seringkali gereja tidak dewasa dan kuat? Kita lagi ngomong tentang gereja yang kuat. Karena jemaatnya gak pernah bertumbuh dan anggota tubuhnya tidak pernah berfungsi. Saudara bayangkan kalau gereja itu ada separuh anggota tubuhnya yang gak berfungsi. Kayak orang kena stroke, saudara tahu. Separuh lumpuh, gak bisa jalan dengan baik. Kenapa? Karena separuh anggota tubuhnya tidak berfungsi. Coba bayangkan kalau semua anggota gereja tubuh itu berfungsi. Coba saudara bayangin betapa kuatnya gereja itu. Pastor, tapi saya ini di bagian yang kayaknya saya mulu yang paling banyak fungsinya. Ya berarti memang Tuhan tempatin kamu di situ, jangan ngeluh. Masa kaki ngeluh? Aduh, aku jalan mulu ya, capek. Ya, ini memang lu kaki lu jalan terus. Ada waktunya duduk ya kaki rest. Begitu bukan? Kita apapun khotbah hari ini yang sudah terima, sudah ingat pulang, gue belajar tentang tubuh, anatomi tubuh hari ini. Supaya sudah ngerti bahwa gereja itu ya tubuh. Gitu. Ada bagian-bagian tertentu berfungsi pada saat-saat tertentu. Ya that's okay karena memang dia bagiannya ada di sana. Katakan saling terhubung. Kalau saling terhubung berarti tubuh itu geraknya selaras. Coba saudara bayangin kalau ada satu tubuh geraknya gak selaras. Otak suruh kemana, tubuh kemana. Gak ada koordinasi, tangan mau kemana, kaki mau kemana. Coba saudara bayangin gak. Berarti satu tubuh itu harus terhubung satu sama lainnya. Sinkron, bersama-sama. Terikat rapi, tersusun bersama. Dan ini di poin ini seringkali anak Tuhan miss. Karena mereka menolak untuk dirapi, tersusun dan diikat menjadi satu. Ayat 15, oleh sebab itu hendaklah kita mengerjakan bagian kita sesuai dengan kemampuan rohani pemberian Kristus. Sebagai kepala dia sudah mengatur tugas kita masing-masing. Siapa yang ngatur? Yesus. Melalui siapa? Ya melalui gerejanya. Coba ngomong anak dirimu, kerjakan bagianmu. Ayat 16. Ia menyusun dan mempersatukan setiap kita dengan sempurna. Ketika semua orang melakukan tugasnya, kita akan menjadi seperti tubuh yang sehat. Karena setiap anggotanya berfungsi dengan baik. Dengan demikian kita akan terus bertumbuh dalam ajaran yang benar dan selalu mengasihi. Pada akhirnya kita pun akan menjadi seperti Kristus yang sempurna dalam segala hal. Katakan semua orang. Semua orang itu bukan cuma pastor, bukan cuma leader, berarti semua orang. Kita akan menjadi seperti tubuh yang sehat karena setiap anggotanya berfungsi dengan baik. Katakan amin. Kesimpulannya pagi hari ini. Di Matius 16 ayat 18, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya mau tutup dengan ayat ini. Dikatakan gini, and I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gate of Hades shall not prevail against it. Gereja yang sejati itu gak pernah datang dari idenya manusia. Gak pernah datang dari keinginannya manusia. Gereja sejati datang dari idenya Tuhan. Keinginannya Tuhan. Kehendaknya Tuhan. Dan dikatakan tadi, on this rock
I will build my church. Yesus yang akan membangun gerejanya. Jadi ide gereja, termasuk GKS Balikpapan, itu udah idenya Tuhan sendiri, bukan idenya saya. Berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa hidup di luar daripada kehidupan bergereja sama dengan hidup di luar dari kehendak Tuhan. Kalau kita nggak mengerti prinsip ini dan kita berpikir bahwa ya udahlah aku ibadah saja, dan saudara tidak melihat bahwa saudara harus hidup di dalam gereja bersama saja di satu tubuh, berarti saudara sedang hidup di luar daripada kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kehendak Tuhan supaya saudara mau ada di dalam gerejanya menjadi satu tubuh. Kalau kita hidup di luar kehidupan yang bergereja satu tubuh, kita kehilangan semua rencana dan semua berkat, every blessings yang Tuhan siapkan buat kita ketika kita berada di dalam gereja Tuhan. Kepala dan tubuh itu menjadi satu. Kita gak bisa bilang aku cuma mau kepala aja, aku gak mau tubuhnya. Kepala tubuh satu. Dan some of you, mungkin saudara punya pengalaman buruk di gereja lamamu. Mungkin saudara terluka dengan, I don't know, mungkin saudara di pelayanan, saudara mungkin terluka dengan kepemimpinan pemimpinmu yang lama. Kalau itu benar terjadi, I just want to say I'm sorry. Saya sorry for that. Kalau saudara ngalami itu. Tapi jangan menghalangi saudara untuk saudara comeback ke dalam satu tubuh di mana saudara dipulihkan, disembuhkan, dan saudara kembali lagi melebur di dalam satu tubuh dan bergerak bersama-sama. Katakan amin. Habis pastor, banyak gereja mengecewakan. Saya nggak membantah itu. Tapi masih banyak kok gereja yang dibangun dengan benar. Tapi jangan cari yang sempurna, karena nggak pernah ada ya gereja yang sempurna. Tapi kalau kita benar-benar melebur jadi satu tubuh, perhatikan ini. Terakhir, kalau saudara benar-benar memperhatikan saudara melebur jadi satu tubuh, percaya nggak? Saudara bisa menerima kekurangan dari tubuh itu. Saudara hidung saudara pesek, masuk ke dalam, mata saudara kurang besar, jari saudara bengkok-bengkok, kaki saudara nggak lurus, kaki saudara X atau O, badan saudara skoliosis, apapun itu. Kalau saudara dalam satu tubuh, saudara akan bisa menerima kekurangan daripada tubuhmu. Mau wajahmu keriput, mau rambutmu makin tipis, kalau saudara bagian dari tubuh itu, saudara akan menerima kekurangan dari tubuh itu. Kalau saudara belum benar-benar ada dalam tubuh, saudara belum tentu bisa menerima kekurangan daripada tubuh itu. Yang mengerti katakan amin. Satu quote terakhir sebelum kita selesai. I become a Christian when I committed to Christ. I become His church when I committed to other Christians. Saya disebut seorang Kristen pada saat saya mengkomitmenkan diri saya kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Tapi saya disebut sebagai gereja Tuhan pada saat saya mengkomitmen diri saya dengan orang Kristen yang lainnya. So, don't just come to the church, but be the church. Jangan cuma datang pergi ke gereja, tapilah jadilah gereja itu sendiri. Amin.